Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harfian dari jurusan Ilmu Komputer. Hari ini saya akan mempresentasikan materi berjudul simulator untuk mengoperasikan hardware. Dalam materi ini saya akan menjelaskan berbagai komponen perangkat keras komputer beserta fungsinya yang nantinya dapat dipelajari dan dipraktikkan melalui simulator. Semoga presentasi ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua. Jadi komponen pertama yang akan kita pasang yaitu power supply, yang dimana power supply itu adalah komponen yang sangat penting dalam sistem komputer karena berfungsi menyediakan daya untuk seluruh perangkat keras. Power supply mengubah arus listrik dari sumber arus bolak-balik menjadi arus searah yang dapat digunakan oleh komponen seperti motherboard, prosesor, hard drive, dan kartu grafis. Power supply juga memiliki berbagai kabel dengan konektor yang berbeda untuk mendistribusikan voltage yang tepat ke komponen sesuai kebutuhan. Efisiensi dan kestabilan power supply sangat penting karena jika daya tidak stabil bisa menyebabkan kerusakan komponen lainnya. Nah, setelah pemasangan power supply, kita lanjut ke perakitan motherboard, yang dimana motherboard ini adalah pemat sirkuit utama yang menjadikan pusat koneksi semua komponen komputer. Di atas motherboard terdapat slot CPU, slot RAM, slot ekspansi seperti PCI. Nah, komponen yang pertama yang akan kita pasang ke motherboard itu prosesor, yang dimana prosesor itu otak dari komputer, bertugas menjalankan instruksi-instruksi dari program dan sistem operasi. Prosesor modern memiliki beberapa inti core yang memungkinkan prosesor paralel meningkatkan performa secara signifikan. Setelah prosesor terpasang, jangan lupa kita beri pasta di atas permukaan prosesor, yang dimana pasta thermal adalah bahan yang berbasis silikon atau logam yang digunakan untuk meningkatkan perpindahan panas antara prosesor dan heatsink. Selanjutnya kita memasang heatsink, yang dimana heatsink itu alat pendingin pasif yang digunakan untuk menyerap dan menyebarkan panas dari komponen yang menghasilkan panas tinggi seperti prosesor dan GPU. Heatsink biasanya terbuat dari aluminium atau tembaga karena kedua logam ini memiliki konduktivitas panas yang baik. Nah, selanjutnya ke pemasangan RAM atau Random Access Memory, yang dimana jenis memori volatile, artinya data di dalamnya akan hilang saat komputer dimatikan. RAM menyimpan data yang sedang aktif digunakan oleh CPU untuk mempercepat pemrosesan. Misalnya ketika kamu membuka program atau file, data tersebut disimpan sementara di RAM. Nah, setelah semua komponen sudah terpasang, komponen penyimpanan, selanjutnya kita akan pasang motherboardnya itu ke casingnya, casing PC-nya. Setelah kita pasang, kita sesuaikan saja. Nah, setelah motherboard itu sudah dipasang dan sudah diposisikan, selanjutnya kita pasang bautnya supaya motherboard itu tidak terlepas dari case-nya. Lalu kita akan memasang NIC-nya atau network interface card-nya, yang dimana NIC ini perangkat yang memungkinkan komputer terhubung ke jaringan melalui kabel atau biasa disebut dengan WiFi. Selanjutnya ke pemasangan video adapter, yang dimana video adapter ini yang biasa disebut dengan GPU, Graphic Processing Unit, adalah komponen yang mengolah data visual untuk ditampilkan di layar monitor. Setelah VGA terpasang, lanjut kita ke pemasangan hard disk, yang dimana hard disk itu media penyimpanan permanen yang menggunakan beriringan magnetik
untuk menyimpan data. Hard disk memiliki kapasitas besar dan digunakan untuk menyimpan sistem operasi, program, dan data pengguna. Meskipun kecepatannya lebih lambat dibanding SSD, kita lanjut ke pemasangan optical drive, yang dimana optical drive ini digunakan untuk membaca dan menulis data ke media optik seperti CD, DVD, dan Blu-ray. Meskipun mulai jarang digunakan karena banyak software kini berbasis digital atau USB. Kita lanjut ke pemasangan floppy drive, yang dimana floppy drive itu perangkat penyimpanan lama yang digunakan untuk membaca dan menulis data disket atau floppy disk. Ukuran umum disket adalah 3,5 inci dengan kapasitas maksimal 1,44 MB. Saat ini floppy drive juga sudah sangat jarang digunakan karena kapasitas dan kecepatannya itu sangat rendah. Namun masih bisa ditemukan dalam sistem lama atau untuk keperluan khusus. Setelah floppy drive terpasang, selanjutnya kita ke pemasangan nirkabelnya. Kabel yang pertama yang akan kita pasang yaitu kabel 20 pin ATX. Kabel ini adalah konektor utama dari power supply ke motherboard. Kabel ini menyediakan daya untuk motherboard dan beberapa komponennya. Nah, setelah kabel 20 pin ATX terpasang, selanjutnya kita ke pemasangan 4 pin auxiliary. Kabel ini digunakan untuk menyediakan daya tambahan khusus ke CPU atau prosesor. Nah, selanjutnya kita ke pemasangan kabel SATA power, yang dimana kabel ini digunakan untuk mengalirkan daya dari power supply ke perangkat penyimpanan. Sekarang pemasangan kabel Molex power, kabel daya 4 pin dari power supply yang biasanya digunakan untuk perangkat lama seperti kipas atau hard drive aib. Kabel break power. Kabel break power biasanya untuk memberikan daya ke floppy drive. Kabel case fan power. Jadi kabel ini kabel daya untuk kipas yang ada di dalam casing untuk pendinginan. Nah, SATA data. Kabel data yang menghubungkan perangkat penyimpanan SATA ke SSD atau hard disk ke motherboard. Sekarang PATA atau biasa disebut dengan paralel ATA. Kabel data lama yang menghubungkan perangkat penyimpanan AID ke motherboard. Nah, setelah kabel PATA sudah terpasang, selanjutnya kita pasang kabel floppy, yang dimana kabel floppy adalah kabel pita lebar yang digunakan untuk menghubungkan floppy drive ke motherboard. Biasanya memiliki 34 pin dan cukup lebar seperti kabel PATA. Saat ini sudah sangat jarang digunakan. Setelah kabel floppy sudah terpasang dan semuanya pekabelan di dalam PC sudah terpasang, selanjutnya kita akan pasang penutup case-nya. Setelah penutup case-nya itu sudah terpasang, selanjutnya kita akan memasang kabel monitor, yang dimana kabel ini digunakan untuk menghubungkan kartu grafis atau port video dari motherboard ke monitor. Setelah kabel monitor sudah terpasang, setelah kabel floppy sudah terpasang, dan semuanya pekabelan di dalam PC sudah terpasang, selanjutnya kita akan pasang penutup case-nya. Setelah penutup case-nya itu sudah terpasang, selanjutnya kita akan memasang kabel monitor, yang dimana kabel ini digunakan untuk menghubungkan kartu grafis atau port video dari motherboard ke monitor. Setelah kabel monitor sudah terpasang, selanjutnya yang akan kita pasangnya itu kabel keyboard, yang dimana keyboard perangkat input utama yang digunakan untuk mengetik teks dan memberikan perintah ke komputer. Selanjutnya yang akan kita pasang yaitu mouse. Kabel mouse ini adalah perangkat input yang digunakan untuk mengontrol kursor di layar komputer. Sekarang yang akan kita pasang itu USB atau Universal Serial Bus, yang dimana fungsinya itu untuk mentransfer data.
Nah, yang selanjutnya yang akan kita pasang yaitu internet. Jadi internet ini adalah teknologi jaringan yang menggunakan kabel yang memungkinkan komputer terhubung ke jaringan lokal atau internet melalui port RJ45. Selanjutnya yang akan kita pasang yaitu antena wireless. Nah, selanjutnya yang akan kita pasang yaitu power card, yang dimana power card ini berfungsi untuk menyambungkan perangkat ke listrik agar mendapatkan daya. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai simulator untuk mengoperasikan hardware. Semoga penjelasan yang saya berikan dapat bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua tentang komponen-komponen hardware komputer serta bagaimana cara mengoperasikannya melalui simulator. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.